Petrus berjalan, dengan Yohanes berjalan menuju bait Allah. Ada di situ orang-orang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus ditanduk ketika dia harus datang ke sana mengemis. Tetapi ketika dilihat Petrus dan Yohanes, orang lumpuh ini, langsung dikatakan dia kepada dia, "Silver and gold nothing for me, but I give to you." Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Haleluya. Bukankah ini orang yang dipenuhi Roh Kudus? Berani berkata kebenaran, berani menyatakan imannya kepada Tuhan. Siapakah sebenarnya si Petrus itu? Dia adalah orang yang tidak terpelajar, Bapak Ibu. Dia orang yang tidak terpelajar. Mungkin barangkali Bapak Ibu, kita pun semuanya seperti kata Bapak Pendeta Sihotang, siapa saja pun di antara kita bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk melepaskan orang yang terikat. Siapa saja pun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan adakah kita keberanian untuk memberitakan Injil? Karena itu adalah salah satu amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini perintah amanat agung Tuhan yang tidak akan kita abaikan. Kita orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus memiliki tanggung jawab yang bersama untuk memberitakan Injil Tuhan ini. Haleluya. Itu sebabnya saya berani berkata pada saat ini, siapapun kita yang mengalami sakit penyakit, saudara bukan hanya dilawat oleh Roh Kudus, tetapi saudara akan dilepaskan oleh Roh Kudus dari sakit penyakit, Bapak Ibu. Amin. Yang berani, ya imannya saat ini, atau yang berani penyakitnya saat ini sembuh, tunjuk tangan. Haleluya. Glory. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nama Yesus yang ditinggikan. Nama Yesus yang akan dimuliakan di tempat ini. Saudara pada saat ini datang, tidak akan sama pulang lagi, tidak akan membawa penyakit lagi ke rumah. Saya berkata Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya katakan iman ini, perkatakanlah imanmu kepada Tuhan. Melalui imanmu lah engkau akan disembuhkan. Melalui ucapanmu akan disembuhkan. Itu dikatakan Tuhan dalam Matius 12 ayat 36. Kamu akan disembuhkan melalui perkataan-perkataan iman. Jadi kalau saat ini orang yang sakit, katakan kepada Tuhan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah bebas. Perkatakan seperti itu, sehingga Bapak Ibu betul-betul bebas dari penyakit itu. Amin. Kedua, contoh tokoh Alkitab mengatakan Stefanus, tokoh Alkitab. Saya yang berbicara yang ada di tokoh Alkitab. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Bapak PDP Yosef. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, that's enough, cukup. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus full of the Holy Spirit, bahasa New English Translation. Full of the Holy Spirit. Ya. Menatap ke langit, melihat ke langit, bahwasanya kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini salah satu kita lihat tokoh Alkitab ini benar-benar dia tidak menghiraukan nyawanya. Karena apa? Karena dia berani menjadi saksi Tuhan. Amin. Berani menjadi saksi Tuhan, walaupun nyawa taruhannya, walaupun kematian yang direnggut oleh Stefanus. Dialah salah satunya dikatakan dalam buku Alkitab ini. Stefanus adalah yang penuh dengan Roh Kudus, berani menceritakan, berani mengatakan kepada Yahudi seperti Petrus tadi itu, diperhadapkan di Mahkamah Agama Agung. Diperhadapkan, demikian juga Stefanus diperhadapkan, dan akhirnya mati Stefanus. Tetapi mati Stefanus dengan penuh Roh Kudus. Dia full of the Holy Spirit, penuh
penuh roh dia. Jadi ini salah satunya Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus.